karena udah semua ya karakteristik dari siswa-siswanya setiap SD. Ternyata karakteristik siswanya setiap SD itu unik-unik ya. Ada yang emang sangat aktif dan bahkan ada yang ya alhamdulillah gampang diatur. Nah, buat pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya, karena kan kalian udah berpengalaman banget tuh ngurusin siswa-siswanya dan berbagai macam. Nah, kalian punya nggak sih momen indah deh bareng adik-adik SD binaan sekaligus suka duka selama kalian mengajar toh? Oke, baik. Untuk momen-momen indah ataupun suka duka itu pasti banyak banget ya, karena sejauh ini ketika kita mengajar itu mulai dari kesannya itu kita diharuskan mulai ya dari bangun pagi jam 6 harus kumpul di sekert, terus lalu juga perjalanannya yang lumayan jauh, terus belum lagi kendala-kendala di jalan, tentang jalannya yang agak gejolak banget. Nah itu terus di sana itu alhamdulillah itu disambut dengan hangat banget oleh mereka semua, disambut dengan hangat banget sama adik-adiknya. Jadi kendala-kendala yang kita lalui di tengah perjalanan itu membuat kita lupa akan kendala-kendala yang terjadi. Nah, untuk momen yang paling tidak terlupakan itu ketika kita mandi sungai sih. Nah itu lucunya gini, kan kalau di Kelungkung itu adik-adiknya itu selalu bukan sering lagi, selalu setelah pelajaran itu mereka ingin sama kayak yang di Bangeran, sama kayak yang di Bintoro itu mandi sungai. Jadinya mereka setelah pelajaran itu mereka, ayo kak mandi sungai nanti. Oh iya dek, pokoknya ya kalau adik-adik di Kelungkung itu jangan dijanjiin ayo mandi sungai besok ya, minggu depan mandi sungai, jangan digituin. Kalau dijanjiin pasti mereka nagih janji yang itu. Jadinya kalau kakak-kakak ST nggak bisa janjiin, ya udah jangan bilang ya besok dek, jangan gitu, soalnya bakal ditagih sama adik-adiknya. Nah jadinya itu ya mereka lucunya gini, kalau di mandi di sungai di Kelungkung, aku agak sedikit cerita ya. Nah itu kalau mandi di sungai itu mereka itu dari atas sampai bawah lepas baju semua, jadinya itu mereka tanpa pakaian gitu loh. Jadinya ketika kita pertama mandi sama mereka itu kita shock, loh kok adiknya kayak gini, kok adiknya nggak pakai pakaian gitu ya kan. Soalnya kalau di Sungai Kelungkung itu kan agak dalam sih ya buat mereka, jadinya kami khawatir gitu sih, soalnya adik-adiknya kan masih kecil-kecil, jadinya ya gitu kasihan untuk kalau kita ajak main sungai terus di kedalaman itu kasihan banget. Nah untuk kesannya yang lain itu mungkin dari guru-gurunya sih, dari Pak Agus, dari Pak Karsono itu sangat welcome banget atas kehadiran kami di sana. Jadinya itu yang sangat kami lupakan sih itu. Oh iya, satu lagi, waktu perpisahan. Oke, waktu perpisahan kemarin itu sumpah itu memoris banget yang tidak pernah kami lupakan waktu pengajaran. Karena apa? Mereka itu sangat memberikan apresiasi atas pengajaran kami selama ini ya kepada mereka. Mereka mempersembahkan sebuah lagu perpisahan untuk kami, terus sama nari-nari itu yang membuat kami terharu banget. Gimana kita nggak bisa lupa ya sama mereka. Wong mereka itu memberikan kesan yang memberikan jejak di hati kami gitu ya. Jadinya ya Allah, begitu memoris banget sama mereka gitu sih. Kenangan-kenangannya itu tidak bisa dilupakan begitu saja ya itu. Oh ya sama itu kak, aku mau nambahin, ada itu dikasih surat itu waktu perpisahan, lucu banget dikasih surat perpisahannya kayak surat cinta gitu loh. Iya sumpah lucu banget adik-adiknya. Di ini ya, kalau momen indah yang paling berkesan itu sih pas di Bintoro kedatangan komunitas reptil sih. Kan anak-anak di Bintoro itu kan mereka sulit diatur ya, tapi mereka tuh aktif tapi juga manut gitu loh. Nah tapi waktu kedatangan komunitas reptil itu mereka kayak super aktif banget dan mereka itu manut waktu itu. Jadi kita bilang, Rek, kita kedatangan tamu, kita bawa teman dari komunitas reptil, nanti kalian
kalau mau tanya-tanya nggak apa-apa. Nah di situ kita kayak kagum banget anak-anak tuh sampai tanya-tanya, kak ini apa namanya, kak ini tidurnya gimana, kak ini makannya apa, tanpa kakak-kakak dari komunitas itu ngasih tahu, mereka udah tanya duluan gitu loh. Itu sih yang berkesan buat aku sama teman-teman, soalnya kan sama pengajaran mereka sulit banget kan diatur. Jadi pas waktu itu kayak, oh mereka ternyata bisa ya diatur, mereka ternyata bisa ya nggak serame itu kayak gitu. Terus kalau suka dukanya sih, kalau sukanya paling suka kalau pas udah datang di Bintoro, mereka itu pasti nyambut kita tuh di depan itu deh, di depan tulisannya di Bintoro, tapi sekarang udah nggak ada tulisannya sih. Di depannya itu mereka kayak kakaknya datang gitu. Terus masuk kelas cepet kayak gitu. Kita kayak mereka tuh kayak nyambut kita banget, mereka nungguin kita kayak gitu. Terus kalau suka dukanya, yang kalau suka sama anak momen suka sama anak SP 10 sih, yang ngajar di Bintoro ini sih, kalau kita nyiapin materi kita kan selalu dadaan. Nah entah kenapa kita meskipun dadaan kita tetap have fun gitu loh, jadi kita kayak nggak ada beban sama sekali. Jadi untuk dari Maya sendiri, kalau untuk momen yang nggak bisa dilupakan sama suka duka mengajar sih, untuk momen-momennya ya sama kayak teman-teman tadi, ada yang ya pagi-pagi harus bangun pagi, terus kita ke sekret, terus bareng-bareng ke sana, terus pasti mayang itu paling akhir kayak gitu. Nah itu momen yang paling, pokoknya momennya itu pas akhir-akhir ini. Jadi pas waktu mau perpisahan itu momennya itu sama teman-teman, terus sama adik-adiknya juga itu sangat berkesan. Jadi adik-adiknya itu kemarin entah kenapa pas momen-momen akhir itu banyak yang kayak nurut gitu, gak kayak seperti biasanya. Jadi kayak sesuatu hal yang spesial menurut kita. Terus dari teman-teman Mayang sendiri itu untuk momen-momennya ya anak-anaknya raket banget kayak gitu. Jadi nggak ya pokoknya mereka itu kayak friendly satu sama lain kayak gitu. Sampai kita juga pernah liburan bareng sama Mas Izul juga, itu kita juga pernah. Terus untuk suka duka mengajarnya dari Mayang sendiri ya banyak sukanya sih, walaupun teman anak-anaknya itu yang tak jelasin dari tadi, kayak anak-anaknya itu kayak masih ya banyak yang nakal kayak gitu. Tapi banyak yang nakalnya itu karena ya itu keseruan bagi kita kayak gitu. Jadi anaknya banyak yang aktif kayak gitu kalau dari Mayang. Iya kak, menurut saya sih banyak sih kak. Mungkin hampir semuanya ya momen-momen itu nggak bisa dilupain. Momen-momen indah misalnya kayak jalan-jalan ke sungai sama adik-adiknya, terus kayak interaksi antar adik-adiknya dengan kami yang sangat menganggap kami di sana sebagai kakak mereka. Terus itu bener-bener yang kayak nggak bisa dilupain dah pokoknya. Terus apalagi waktu adik-adiknya itu manggil nama saya saat saya itu baru datang ke sekolah itu, kayak Kak Cindy itu wah rasanya tuh kayak seneng banget, wah adik-adiknya kenal ya sama saya, inget nama saya gitu. Kalau sukanya itu sebenarnya saya itu suka kalau adik-adiknya dengerin saya sih, kayak waktu pas saya mengajari mereka, terus mendengarkan saya mengajar itu bener-bener kayak wah dihargai nih gitu kayak. Terus sama yang kalau sukanya lagi yang tadi saya jelaskan, saat mereka mengingat nama saya itu saya sudah seneng banget, udah cukup banget sih. Kalau mereka udah inget nama saya itu seneng dah. Kalau untuk dukanya sendiri itu ya lebih ke perjalanannya sih kayak, soalnya jalanannya itu ya yang licin, jauh, jatuh, sampai ada yang jatuh juga. Itu jadi rasanya kayak udah jauh, jatuh lagi, itu jadi rasanya kayak gimana ya, sedih aja gitu. Udah sih kak, gitu aja. Kalau untuk suka duka di Muta'alim, alhamdulillah sejauh ini sukanya lebih banyak daripada dukanya. Sukanya itu banyak banget, dimana aku dan teman-teman itu bisa berbagi sama adik-adiknya, mulai dari berbagi ilmu, terus juga berbagi makanan, berbagi kebahagiaan. Apalagi kita juga selama pengajaran itu setiap evaluasi memang selalu mengingatkan untuk kayak
alhamdulillah ya kita di rumahnya kita itu gak kayak gini gitu. Misalkan kayak kurangnya sinyal, terus minimnya makanan juga, jadi lebih banyak bersyukurnya. Terus juga sukanya itu kita bermain sama adik-adiknya itu bisa lama banget gitu. Meskipun kita ngerasanya lama, tapi tetap aja waktu yang terjadi itu bentar gitu. Terus kalau untuk dukanya, mungkin itu hampir nggak ada, tapi tetap ada. Seperti ini, waktu kita memanajemen waktu kita ketika belajar gitu, harus mengerjakan tugas, tapi di sisi lain kita juga harus mengemban tanggung jawabnya kita sebagai pengajar ke adik-adiknya itu harus benar-benar bertanggung jawab banget gitu, gak boleh lepas dari tanggung jawab. Itu sih sejauh ini sukanya lebih banyak daripada dukanya sih Mas, terutama berbagi sama adik-adiknya, berbagi makanan ya. Di Mutalim itu sering banget berbagi makanan gitu sama adik-adiknya, karena kita tahu di sana jauh dari toko, terus juga perekonomian dari orang tua siswanya itu memang minim gitu. Ya, kalau misal momen indah itu sama adik-adik di MU itu ketika kita kan beberapa kali tuh outdoor ya pembelajarannya. Jadi mereka tuh lebih senang kalau misalnya di outdoor gitu, kita diajak kemana-mana. Mereka tuh kayak jadi tour guide kita gitu. Jadi kalau misalnya ke lapangan itu mereka yang nunjukin. Terus misal di MU itu kan mungkin beberapa belum tahu ya, kalau di MU tuh di sebelahnya tuh ada sungai gitu, meskipun kecil itu mereka biasanya suka mandi di situ, di sungai itu. Jadi ketika mereka udah habis belajar gitu, mereka langsung Kak ayo Kak mandi di sungai gitu sih. Mungkin sama kayak 11-12 sama teman-teman lain gitu di SD lain. Jadi mereka tuh lebih seneng kalau misalnya kita ajak keluar gitu daripada di kelas mungkin kayak jenuh gitu ya Kak ya. Terus kalau misalnya suka duka, sukanya itu pasti kalau misalnya ada putar apa sih Kak, pemutaran itu loh Kak, rotasi pengajar gitu ya. Kalau misal rotasi pengajar tuh aku senangnya tuh bisa jalan-jalan kemana-mana gitu, mengetahui gimana teman-teman itu SD-nya gimana, jalannya gimana, terus adik-adiknya di situ di setiap SD itu kayak gimana gitu sih. Terus mungkin momen yang selanjutnya suka duka selanjutnya tuh kalau misalnya suka itu kalau misal pengajaran itu kita tuh diajarin banget gitu loh gimana caranya buat bersyukur gitu. Kalau misalnya kita kan sebelumnya tuh sering banget ngeluh, duh ini kelasnya panas gini-gini, tapi kalau misalnya kita udah tahu di sana adik-adiknya itu semangatnya belajar itu kayak gimana, kita tuh kayak bener-bener wah sebenarnya kita tuh harus banget bersyukur gitu ya. Terus kalau misalnya duka itu pastinya ketika sobat pengajar dari MU ini banyak yang nggak bisa ikut gitu loh Kak. Pernah itu ya, meskipun kayak biasanya gitu hari-hari biasa, cuma dari kita tuh banyak yang izin, jadinya yang ngajar itu cuma 4 orang, sisa 4 orang. Sementara kalau di MU itu kan tahu bersama gitu ya, kalau di MU tuh banyak banget siswanya, jadi kita harus pinter-pinter untuk ngehandle gitu sih Kak. Kalau dukanya banyak, kan sukanya sih bener kata Amanda tadi gitu. Mungkin tambahan ya, mungkin momen indah buat kita SP10 selama kita pengajaran di MU tuh ketika kita udah baru nyampe ke sana, itu kita tuh selalu ditungguin sama adik-adik di sana. Jadi kalau misalnya udah kelihatan tuh kita iring-iringan datang, mereka tuh keluar kelas, si adik-adiknya tuh keluar kelas terus saling sorak-sorak gitu loh, kakak ujar gitu. Jadi mereka tuh antusias banget nunggu kita. Terus sampai-sampai pada saat kita libur kemarin, pas ujar libur semester kemarin ya, kita kan lama tuh sekitar berapa bulan gitu nggak ngajar kan. Jadi pas kita ngajar itu kita dapat info dari bu gurunya kalau mereka tuh adik-adiknya tuh suka nanya ke bu guru di sana gitu, kapan sih kakak ujar kesini, bu kapan kakak ujar kesini lagi gitu. Jadi kita tuh di sana tuh kayak selalu ditungguin gitu. Bahkan ketika kemarin teman-teman terakhir pengajaran gitu ya, itu dari staf guru juga kepala sekolahnya tuh bilang kayak ditunggu untuk SP selanjutnya buat ngajar gitu sih. Jadi di MU tuh bener-bener adik-adiknya meskipun hiperaktif tapi mereka tuh kayak semangat nungguin kita gitu, karena kita tuh teman main mereka gitu, kata guru-guru dari MU sendiri sih. Pokoknya buat MU tuh best abis sih. Ya, ini next. Selanjutnya karena dari tadi kita udah bicara tentang SD nih, sebelumnya kalian nih
udah pasti tahu ya kakak-kakak pengurus itu siapa aja. Cuman aku mau tanya kakak pengurus yang bukan kakak SP-nya kalian, karena kakak SP-nya kalian udah kalian puji-puji selama LPJ kemarin. Jadi aku minta kasih satu nama kakak pengurus yang paling berkesan di kalian itu siapa. Tapi nggak boleh kakak SP SD ya, terserah aja siapa. Untuk yang paling berkesan, jujurnya saya masih bingung ya, itu teman-teman soalnya dari pengurus itu ya banyak banget dan ya hampir semuanya ya berkesan lah gitu. Tapi untuk dari saya sendiri, kalau yang paling berkesan ya mungkin pas dulu itu waktu teman-teman panitia Ujar Fair itu paling berkesan. Jadi kayak kita kumpul offline bersama, terus di situ kayak ya itu baru ngerasain offline-nya sama anak-anak Ujar itu dulu. Dan aku sendiri pas waktu di situ itu kayak jadi SP10 sendiri, dan ternyata teman-teman di Ujar itu kayak Mas Bas, terus juga Iza, terus juga Mas Oji itu kayak friendly banget lah di situ. Jadi kalau aku berkesannya pas waktu di situ sih. Jadi teman-teman itu nggak ada gap satu sama lain kayak gitu. Dan juga pas waktu pas waktu perpisahan pas terakhir itu juga, itu ternyata nggak cuma dari pengurus ke SP juga, tapi dengan demisioner itu gapnya itu kayak temen aja kayak gitu. Jadi aku senengnya di situ, itu paling berkesan sama dari aku sih. Kalau dari Bintoro sih, kakak yang paling berkesan itu Kak Raffi Nurlian sama Kak Ratna. Alasannya kan di Bintoro tuh anak-anak jarang tengkar kan. Nah, pas waktu Kak Ratna sama Kak Raffi tuh kesana, itu ada anak yang tengkar. Nah, kita tuh kayak biasa aja gitu, soalnya ya cuma tangkar-tangkar biasa kan. Terus kita juga waktu itu salahnya kita juga nggak merhatiin adik-adiknya waktu itu. Terus pas Kak Raffi tuh tiba-tiba nyamperin adiknya terus dipisah. Habis itu waktu evaluasi dikasih tahu sama Kak Raffi, kalau ada yang tengkar jangan didiemin, jangan cuma diliatin, kalian jangan cuma ngomong doang, kita terus nyamperin gitu loh, kita harus misah gitu. Jangan cuma Dek, jangan kayak gitu ya, nggak boleh, bukan kayak gitu. Jadi kita harus nyamperin adiknya, tanyain kenapa kok tengkar, ayo baikan dulu, baru digituin. Nah, kita di situ tuh baru sadar, oh iya ya, kita tuh kita nggak pernah ngedepin anak tengkar sih. Jadi kita juga bingung tadi mau ngapain, udah paling anak cuma main-main kayak gitu. Kalau buat Kak Ratna sih, Kak Ratna ngingetin materi ya. Waktu itu kita salah ngasih materi ke anak kelas 1, 2, 3. Kan seharusnya kalau masih kelas segitu tuh kemampuan untuk mengarang, bikin surat itu kan masih belum ya. Jadi waktu itu Kak Ratna langsung bilang, Dek, kok materinya ini, kasihan adik-adiknya, kan belum waktunya mereka babnya mengarang kayak gitu. Oh iya Kak, jadi kita langsung improvisasi, kita langsung bikin materi yang lainnya kayak gitu. Sudah sih Kak, itu aja. Untuk kakak pengurus yang paling berkesan itu sebenarnya banyak sih Kak ya. Saya baru kali ini nemuin organisasi yang gak ada marah-marahnya, bener baru kali ini sih. Terus kalau kakak yang paling berkesan itu Kak Baskara. Kenapa? Soalnya waktu itu kan ada kegiatan Ujar Fair ya Kak ya, lomba mading. Dan kita kan difasilitasi styrofoam yang diberi di sekret, yang mengharuskan sobat pengajar 10 itu membawa styrofoam tersebut ke SD binaan masing-masing. Tapi waktu itu dari SP Bangeran itu yang datang itu kan memang perempuan semua kan ya, memang anggotanya memang semuanya perempuan mayoritas. Terus di situ kita kesulitan buat bawa styrofoam yang sangat tipis dan itu bener-bener susah kan bawanya, kayak takut robek aja gitu. Terus Kak Baskara di situ berinisiatif buat bawain sampai ke Bangeran gitu kan, rasanya wah ini ketum loh, keren, bisa kayak bener-bener bantuin SP-nya gitu, kayak aduh kayak gimana ya gitu lah pokoknya, nggak bisa diomongin gitu dah. Terus Kak Bas ini menurut saya tuh baik banget sih, baik care gitu sama anggota-anggotanya gitu Kak. Buat yang kedua nih, yang kedua ada sahabat SP saya, itu
bener-bener care juga sih sama saya. Kayak itu namanya, siapa namanya? Lupa. Ini Mas Raffi, ya Kak Raffi, ya ampun, maaf ya Kak Raffi, bukan lupa, cuma ini aja. Ya Kak Raffi itu bener-bener care sama saya, jadi setiap penerjunan, setiap hari Jumat itu selalu mengingatkan saya, gimana Cin, penerjunan nggak hari ini gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak terpantau gitu loh, walaupun udah diingetin sama masih sama pendamping, masih sama sahabat SP lagi, rasanya wah banyak yang care ya ke saya gitu. Ya ngerasa diperhatiin lah gitu pokoknya. Untuk kakak-kakak SP yang berkesan itu emang bener banget sama yang disampaikan sama teman-teman tadi ya, semuanya itu berkesan karena interaksi kita sama kakak-kakaknya itu tingkat interaksinya itu kan beda-beda, terus cara penilaian kita juga beda-beda dan semuanya itu emang bukan bagus sih, baik semua. Terus baru ini juga aku ikut organisasi yang sama sekali nggak mandang kayak angkatan berapa, seniornya mana, jadi semuanya benar-benar welcome. Terus juga ramah semua, sama tulisannya, ini nggak ada marah-marahan. Jadi baru ini di organisasi saya masih belum menemukan kayak kegiatan yang membawa marah-marah, terutama seperti diklat gitu. Diklat di Ujar benar-benar mengayomi. Kalau untuk misalkan disuruh milih kakak-kakak yang sangat-sangat berkesan, mungkin yang pertama itu dari Mbak Lutfi, karena Mbak Lutfi itu sahabat SP-nya aku ya. Jadi emang selain kita dari satu prodi, juga kalau ngobrol itu nyambung karena sama-sama receh. Terus yang kedua sama Mas Karisma, soalnya kita dulu satu SMA gitu. Jadi waktu pas di Ujar ini meskipun masnya terlihat tidak pernah serius dalam berbicara dan selalu bercanda, itu masnya kalau misalkan kita lagi ngobrol itu ada seriusnya gitu. Terus juga semua obrolannya itu aku coba untuk dicerna dengan sangat-sangat baik karena obrolannya tuh luas banget. Jadi itu Mbak Lutfi sama Mas Karisma itu berkesan banget selama aku di Ujar. Kakak pengurus yang paling berkesan itu ya, mungkin banyak yang berkesan, cuma yang nganterin aku ke Ujar tuh ada satu gitu, temen SMP, Bella. Jadi pertama tuh Bella nih suka kayak ngebuat video-video gitu kan, snapgram ataupun apa pas lagi pengajaran. Terus aku tiba-tiba tuh kayak wah seru ternyata gitu kan. Terus dia tuh yang kayak ngampanyein, promosiin Ujar gitu loh Kak. Jadi ayo ikut Ujar buat tahun depan gitu. Akhirnya aku tertarik lah gitu. Jadi menurut aku Bella tuh makasih banget untuk Bella karena udah ngasih tahu aku gitu loh, buat Ujar nih kayak gini seru banget ternyata. Dan banyak sih, bener-bener banyak banget pengalaman yang bisa aku ambil, bisa aku dapetin kalau misalnya di Ujar nih nggak cuma kayak seneng-seneng doang, itu enggak cuma seneng-seneng doang terus pencitraan dan sebagainya, enggak. Dan di sini tuh kita bener-bener kayak berjuang, terus lebih ke bersyukur aja sih gitu sih Kak kalau menurut aku. Jadi aku mau makasih ke Bella itu sih. Untuk nama pengurus siapa sih yang paling berkesan? Sulit sih pertanyaannya. Soalnya semua pengurus itu berkesan, memiliki sisi positifnya tersendiri-sendiri. Jadinya untuk kami memilih mana yang berkesan, mana yang tidak, pasti udah semua berkesan. Jadinya bingung sih mau milih siapa. Iya, ya gimana ya, siapa ya yang berkesan? Mungkin selain Mbak Iza, selain Mbak Vivi, Mbak Okta, siapa lagi, Mbak Ratna, Mbak Diva, Mas Izul, Mas Bas, banyak sih. Berkesan semua soalnya, bingung sih untuk alasannya ya mereka punya alasan sendiri-sendiri. Kalau mungkin kalau aku Mbak Ratna itu mungkin berkesan ya, soalnya Mbak Ratna kan sahabat SP saya. Nah jadinya Mbak Ratna itu yang tahu keluh kesah saya selama pengajaran gimana, terus kendala-kendala kan mungkin biasanya saya ceritain. Selain di Mbak Vivi, di Mbak Iza, mungkin di Mbak Ratna juga. Jadinya ya itu mungkin jadi penopang hidup saya selama pengajaran sih kalau Mbak Ratna itu. Jadinya kalau kesah itu semua ke Mbak Ratna gitu sih.
Oke, terima kasih atas, waduh, kayaknya banyak banget ya kakak pengurus yang berkesan selain kakak SP. Ini membuktiin, aku sebagai bukti juga sih. Ini aku nyaman banget di Ujar karena emang gak ada gap banget dan semuanya tuh bener-bener nyaman. Kalau misalkan kalian belum kenal, ini Mas Oji di sini tuh juga enak banget buat diajak ngobrol, buat diajak bercanda. Pokoknya ininya semuanya kayaknya seru ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau dari setiap kalian itu ngucapin 3 kata buat Ujar. Iya kak, 3 kata buat Ujar dari Cindy tuh yang pertama mengabdi, menginspirasi, dan memotivasi. Oke, 3 kata mungkin aku lebih dari 3 mungkin. Untuk Ujar, mengabdi, menginspirasi, dan berbakti pada negeri. Kalau dari aku ya 3 kata untuk Ujar. Yang pertama, Ujar tuh keluarga. Yang kedua, Ujar tuh keren banget. Terus yang ketiga, Ujar tuh perjuangan ambisi. Itu sih Mbak. Oke, 3 kata buat Ujar. Semoga semakin top. Ya, untuk dari aku sendiri 3 kata untuk Ujar. Ujar itu keren. 3 kata buat Ujar, produktif, kreatif, solid. Ya, karena kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang telah kalian luangkan untuk mengisi podcast Ujar. Terima kasih juga atas kesan dan pesannya yang sangat menyentuh ya Kak ya. Ada lagi dari Kak Izul mungkin? Kita punya pantun nggak sih, Jak? Iya, ada pantun ya. Buat punchline terakhir. Oke, aku boleh ya. Jalan-jalan beli ketupat, Tidak lupa membeli aqua. sekian podcast Ujar episode 4. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa guys. Terima kasih semuanya. Terima kasih.